Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Febrian Sah. Di sini saya akan menjelaskan model penugasan dari mata kuliah riset operasi. Model penugasan yaitu model yang merupakan bentuk khusus metode transportasi. Nah, kasus yang dapat diselesaikan dengan metode penugasan ini yaitu kasus-kasus penugasan seperti penugasan beberapa karyawan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan atau beberapa mesin untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan jika diselesaikan menggunakan metode transportasi yang berperan sebagai sumber adalah yaitu pekerjaan atau tugas dan sebagai tujuan adalah mesin atau pekerja. Digunakan untuk menyelesaikan masalah. Penugasan M, orang, dan petugas ke N, buah tugas, dengan total biaya minimum, di mana jumlah petugas sama dengan jumlah tugas. M sama dengan N. Ada dua jenis matriks yang digunakan, yaitu matriks biaya dan keuntungan, di mana matriks biaya untuk menyelesaikan minimasi dan keuntungan untuk masalah maksimasi. Adapun langkah-langkah penyelesaian untuk matriks biaya. Yang pertama, kurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris sehingga semua baris memiliki angka 0. Dan kedua, kurangi setiap kolom pada tabel yang sudah berubah dengan angka terkecil pada masing-masing kolom sehingga seluruh baris dan kolom memiliki angka 0. Ketiga, tarik garis dengan jumlah minimal seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Angka 0-nya sebanyak-banyaknya ya. Dan keempat, bila jumlah garis sama dengan jumlah baris satu kolom, maka berarti sudah optimal. Bila tidak, kurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis dan tambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Keenam, kembali ke langkah nomor 3. Ketujuh, bila sudah optimal, selanjutnya tentukan distribusi tugas berdasarkan sel yang memiliki angka 0 dari tabel terakhir. Kedelapan, tentukan distribusi biaya untuk mencari total biaya terendah berdasarkan sel pada matriks biaya yang asli. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian matriks keuntungan kemungkinan sama seperti matriks biaya yang dimana perbedaannya hanya pada nomor 1 yang dimana jika matriks biaya kurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris sehingga semua baris memiliki angka 0. Sedangkan untuk matriks keuntungan, kurangi setiap baris dengan angka terbesar pada masing-masing baris. Hasilnya ditulis tanpa tanda negatif sehingga semua baris memiliki angka 0. Nah, kita akan ke contoh soal. Di sini dapat kita lihat PT Indonesia akan menugaskan 4 orang petugasnya untuk mengerjakan 4 buah tugas pada waktu yang bersamaan. Biaya penugasan setiap petugas untuk masing-masing tugas ditujukan pada matriks berikut. Nah, ini ada tabelnya ya guys. Nah, untuk tugas ada 4 dan petugasnya juga ada 4. Nah, masing-masing petugas mendapat 4 pekerjaan. Tentukan penugasan, kita akan mencari nilai yang optimal. Untuk sini kita akan menggunakan matriks biaya. Langkah penyelesaian yang pertama, mengurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris sehingga semua baris memiliki angka 0. Untuk tugas yang pertama, petugas A mendapatkan 5,
petugas B mendapatkan 7, petugas C mendapatkan 4, petugas D mendapatkan 6. Untuk tugas yang kedua, petugas A mendapatkan 8, petugas B mendapatkan 10, petugas C mendapatkan 9, petugas D mendapatkan 8. Untuk tugas yang ketiga, petugas A mendapatkan 10, petugas B mendapatkan 12, petugas C mendapatkan 10, petugas D mendapatkan 9. Untuk tugas yang keempat, petugas A mendapatkan 12, petugas B mendapatkan 14, petugas C mendapatkan 12, petugas D mendapatkan 10. Pertanyaannya, mengurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris sehingga semua baris memiliki angka 0. Nah, di sini angka terkecil itu ada pada tugas yang pertama, di mana tugas yang kedua, ketiga, dan keempat masih akan kita kurangi dengan tugas yang pertama. Otomatis tugas yang pertama akan kita kurangi dengan angka tersebut. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Dan dalam 4 dikurangi 4, 0, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, untuk tugas yang kedua, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 2 untuk hasil 2. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Untuk tugas yang ketiga, 5 dikurangi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Dan 10 dikurangi 4 sama dengan 5, 6. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Untuk tugas yang keempat, 7 dikurangi tugas yang keempat, 12 dikurangi 5, 7. 14 dikurangi 7, 7. 12 dikurangi 4, 8. Dan 10 dikurangi 6, 4. Nah, kita akan beralih ke langkah selanjutnya. Mengurangi setiap kolom dengan angka terkecil pada masing-masing kolom, sehingga semua kolom memiliki angka 0. Nah, kita akan mengurangi masing-masing kolom. Kolom tugas kedua, kita akan mengurangi dengan angka terkecil, yaitu 1. Karena di tugas pertama hasilnya sudah 0. Nah, kita akan mengurangi. Nah, untuk tugas kedua, angka terkecil 2. 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 2, 1. 5 dikurangi 2, 3. Dan otomatis 0 dikurangi 2 dikurangi 2, 0. Nah, untuk hasil tugas ketiga, kita akan melihat angka terkecil, yaitu angka 3. 5 dikurangi 3, 2. 5 dikurangi 3, 2. 6 dikurangi 3, 3. Dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk tugas yang keempat, angka terkecil yaitu ada angka 4 pada petugas D. 7 dikurangi 4, 3. 7 dikurangi 4, 3. 8 dikurangi 4, 4. Dan otomatis 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita akan
lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Jadi kita akan menarik sebuah garis dari tugas yang pertama. Kita akan tarik ke bawah. Nah, di sini titik temunya yaitu titik terlewati, bisa kita namakan titik terlewati. Nah, untuk garis selanjutnya akan kita tarik ke sebelah kanan melewati angka 0. Nah, untuk jumlah garis 2 dan hasilnya ini belum optimal. Kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah keempat, mengurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis dan menambahkan angka yang terlewati lebih dari garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, kita akan melihat di kolom sebelumnya. Di sini angka terkecil yaitu 1 ya guys. Angka terkecil yang tidak tertutup garis, bukan angka yang terkecil yang berada di satu kolom. Jadi bedakan ya guys, angka terkecil yang berada di satu kolom dengan angka terkecil yang tidak terlewati garis. Nah, di mana 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0 juga, 3 dikurangi 1, 2, dan 0 dikurangi 1. Oh, maaf ya guys, untuk yang sudah digaris tidak dijumlahkan. Nah, selanjutnya untuk tugas yang ketiga, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, untuk tugas keempat, hasil tugas keempat, 3 dikurangi 1, 2, 3 dikurangi 1, 2, 4 dikurangi 1, 3. Nah, jadi di sini tadi angka titik potong yang terlewati ini 0. Kenapa menjadi 1? Karena menambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil. Nah, lebih dari satu garis berarti garis pertama. Nah, ini ada garis kedua, berarti titik awalnya yaitu berada pada tugas pertama, petugas D, yaitu kita tambahkan 1. Kemudian kita akan ke langkah berikutnya. Tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Nah, jadi kita tarik garis yang kedua, garis yang ketiga di tugas yang kedua, tarik garis. Nah, jadi otomatis nanti di sini titik temunya jumlah garis 3, maka belum optimal lagi. Selanjutnya kita akan beralih ke langkah selanjutnya. Mengurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis, sama seperti yang nomor 4 tadi ya guys, dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis dan menambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, kita akan melihat tabel sebelumnya. Angka terkecil yaitu ada 1. Nah, otomatis 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 1, 1. Untuk tugas yang keempat, 1 dikurangi tugas yang keempat, 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 1, 2. Kita akan ke langkah berikutnya. Ketujuh, tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Jadi kita tarik garis lagi ya guys. Nah,
Oh, tadi di langkah ke-6 ditambahkan 1 karena ini adalah langkah yang terlewati garis dengan angka terkecil titik temunya ya guys. Jadi yang sebelumnya 1 ditambah lagi 1 berarti 2, dan yang tadi 0 ditambah 1 1. Nah, maka jumlah garis 4. Nah, sudah optimal. Jadi kita akan ke penentuan distribusi tugas. Yang pertama ada alternatif pertama. Tugas 1, 2, 3, 4. Petugas A, B, C, dan D. Tugas 1 mendapatkan 0, 0, 0, 2. Tugas 2, 0, 0, 1, 2, 1. 0, 0, 1, 0. 4, 1, 1, 2, 0. Alternatif kedua. Nah, alternatif kedua di mana petugas A tugas 1, 2, 3 kita tarik garisnya dari tugas 1 sampai dengan tugas ketiga, dari tugas B tugas 1 sampai dengan tugas kedua, tugas C tugas 1, tugas D 2 sampai dengan tugas 1 sampai dengan tugas keempat. Untuk alt. Nah, dan kita akan mencari distribusi biaya berdasarkan tabel asli. Tabel yang pertama tadi ya guys. Nah, di mana tabel tadi tugasnya ada 4 dan petugas juga ada 4. Nah, untuk tugas pertama petugas A 5, B 7, C 4, D 6. Tugas kedua petugas A 8, petugas B 10, petugas C 9, petugas D 8. Untuk tugas yang ketiga petugas A 10, petugas B 12, petugas C 10, petugas D 9, dan tugas keempat petugas A 12, petugas B 14, petugas C 12, petugas D 10. Kesimpulan penugasan yang optimal. Petugas A, B, C, D tugasnya 2, 3, 3, 2, 1, 4. 2 dan 3, 3 dan 2, 1, C, 1, D, 4. Dengan biaya 8, 10, 10. Tugas B 3 dan 2, 3 dan 2, 12, 10, 12, 10. Dan C 1, 4, D 4, 10, 10. Maka dijumlahkan, ditambahkan menjadi 34. Jadi total biaya keseluruhan untuk petugas untuk mengerjakan 4 buah tugas pada waktu yang bersamaan, biaya penugasannya setiap tugas masing-masing tugas juga pada materi. Nah, jadi biayanya itu ada 34 ya guys, 34. Nah, jadi sekian dari saya. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, kelas A semester 6. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam ketelitian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.